Selamat pagi, saudara. Hari ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai implementasi dari teori Fermat dan Euler yang pada 2 pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Jadi masalah ada yang bertanya dari kelompok ini mengenai kongruensi yang dibahas pada pertemuan hari ini adalah inkongruensi yang terkait dengan implementasi teorema Fermat dan Euler. Jadi dari 2 bahasan teorema tadi ini, sekarang hari ini kita akan bahas mengenai implementasinya untuk pada proyeksi ini, implementasi di kongruensi, masalah kongruensi. Baik, yang akan mempresentasikan hari ini adalah kelompok 6 ya. Jadi kelompok 6, ini Oktaviani, Corina, dan Ilmiatun Nuroni. Ya. Silakan, saya persilakan untuk kelompok ini sharing screen-nya. Persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya izin share screen, Ki. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penerapan teorema Fermat dan Euler pada kekongruenan. Anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, Oktaviani Cahyantias, NIM 004, kemudian Corina Wardani, NIM 095, dan Ilmiatun Nuroni, NIM 104. Yang pertama, kita akan mengulas teorema Euler terlebih dahulu. Jika A dan M merupakan elemen Z dan M lebih dari 0, sehingga FBB dari A dan M sama dengan 1, maka A pangkat PM sama dengan 1 modulo M. Untuk pembuktiannya, misalkan bahwa terdapat himpunan X1, X2 hingga XPM adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M dengan unsur-unsur bilangan bulat positif kurang dari M dan relatif prima dengan M, maka menurut teorema 3.7, FBB dari A dan M ini sama dengan 1. Maka himpunan AX1, AX2 hingga AXPM juga merupakan suatu sistem residu tereduksi modulo M. Maka dari itu, residu-residu positif terkecil dari AX1, AX2 hingga AXPM adalah bilangan-bilangan bulat yang terdapat pada X1, X2 hingga XPM dengan urutan tertentu. Akibatnya kita dapat mengalihkan semua suku dari masing-masing sistem residu tereduksi sehingga diperoleh AX1, AX2 hingga AXPM kongruensi dengan X1, X2 hingga XPM modulo M. Dengan demikian dapat ditentukan bahwa A pangkat PM dikali X1, X2 hingga XPM kongruensi dengan X1 dikali X2 hingga dikali XPM modulo M. Selanjutnya, himpunan X1, X2 hingga XPM ini adalah suatu sistem residu tereduksi modulo M. Maka menurut definisi 3.3, definisi 3.3 ini mengatakan bahwa suatu himpunan bilangan bulat, himpunan X1, X2 hingga XK disebut suatu sistem residu tereduksi modulo M jika dan hanya jika FBB dari XI dan M sama dengan 1, untuk I lebih dari sama dengan 1, dan
I kurang dari K. Sehingga berlaku FBB dari XI dan M ini sama dengan 1. Kemudian berdasarkan teorema 2.16, karena FBB dari XI dan M sama dengan 1, yaitu FBB dari X1 dan M sama dengan FBB dari X2 dan M sama dengan hingga FBB dari XPM dan M sama dengan 1. Sehingga dapat ditentukan bahwa X1 dikali X2 hingga dikali XPM dikali M sama dengan 1. Nah, dari dua keadaan yang sudah ditentukan tadi, terdapat A pangkat PM dikali XI dikali X2 hingga XPM, kongruensi dengan XI dikali X2 hingga XPM modulo M, dan X1 dikali X2 hingga XPM dikali M sama dengan 1. Sehingga dapat ditentukan berdasarkan teorema 3.6 bahwa terbukti A pangkat PM sama dengan 1 modulo M. Kemudian, dari teorema Euler ini, kita juga bisa mencari inversi dari modulo M. Jika A dan M adalah relatif prima, maka dapat ditentukan bahwa A pangkat PM kongruensi 1 modulo M. Dengan demikian, A pangkat PM sama dengan A dikali A pangkat PM dikurangi 1 kongruensi dengan 1 modulo M. Jadi, A pangkat PM dikurangi 1 adalah inversi dari A modulo M. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari teorema Euler yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk contoh pertama. Contoh 1, jika bulan ini adalah bulan Mei, maka carilah 239 pangkat 43 bulan lagi itu adalah bulan apa? Penyelesaiannya kita dapat tuliskan 239 pangkat 43 kongruensi X modulo 12. Nah, di sini X itu adalah sisa yang kita cari. Kemudian mengapa modulo 12 itu karena setiap tahun itu ada 12 bulan. Kemudian kita mencari FPB dari 239,12. Nah, di sini FPB dari 239,12 sama dengan 1. Menurut teorema Euler, 239 pangkat PM di mana M-nya itu 12, kongruensi 1 modulo 12. Maka 239 pangkat 43 ini bisa kita pecah menjadi 239 pangkat 4 dipangkatkan 10 dikali 239 pangkat 3. Jadi 239 pangkat 43 kongruensi 239 pangkat 4 dipangkatkan 10 dikali 239 pangkat 3 modulo 12. Nah, Pi 12 itu sama dengan 4. Maka 239 pangkat 4 kongruensi dengan 1 modulo 12. 239 pangkat 43 kongruensi 1 pangkat 10 dikali 239 pangkat 3 modulo 12. 239 pangkat 43 kongruensi 11 pangkat 3 modulo 12. Nah, di sini 11 itu dari 239 dibagi 12 itu kan bersisa 11. Maka di situ menjadi 11 pangkat 3 modulo 12. Selanjutnya 11 pangkat 3 dibagi 12 itu bersisa 11. Maka 239 pangkat 43 kongruensi dengan 11 modulo 12. Jadi di sini kita temukan X-nya sama dengan 11, maka 239 pangkat 43 bulan lagi itu adalah bulan Mei. Lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Mohon maaf, apa boleh izin bertanya? Oh, iya nggak apa-apa. Ya, izin bertanya ya, yang Pi 12 sama dengan 4 itu dari mana? Terus sama yang bawah sendiri yang jadi nilai X sama dengan 11, maka 239 pangkat 43 bulan lagi adalah bulan Mei. Bulan Mei-nya itu dilihat dari mana? Terima kasih. Ya. Jadi Pi12 itu sama dengan 4. Nah, di sini itu kan yang dicari itu yang relatif prima dengan 12. Nah, yang modulo 12 yang relatif prima dengan 12 itu 1, 5, 7, sama 11. Jadi ada 4. Kemudian untuk yang bulan Mei itu kita mengurutkan, kan ini dari bulan Mei, terus X-nya itu sama dengan 11. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh gitu. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, bisa dilanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal kedua, selesaikan kongruensi linear 7x kongruensi 3 modulo 12 dengan menggunakan teorema Euler sebagai berikut. AX kongruensi B modulo M. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan inversi modulo M. Jadi A pangkat PM min 1 dikali AX kongruensi A pangkat PM min 1 dikali B modulo M. X kongruensi A pangkat PM min 1 dikali B modulo M. Jadi 7X kongruensi 3 modulo 12 menjadi X kongruensi 7 pangkat Pi 12 min 1 dikali 3 modulo 12. X kongruensi 7 pangkat 4 min 1 dikali 3 modulo 12. Ini sama seperti tadi, itu Pi 12 itu sama dengan 4. Jadinya 7 pangkat 4 min 1. Kemudian selanjutnya X kongruensi 7 pangkat 3 dikali 3 modulo 12. X kongruensi 21 modulo 12. Kemudian X kongruensi 9 modulo 12. Di sini 21 itu 7 pangkat 3 itu dibagi 12, itu kan menghasilkan sisa 7. Kemudian dikali 3 sama dengan 21. Kemudian 21 dibagi 12 itu bersisa 9. Sampai sini bisa dipahami. Bila tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa dilanjut ke teorema selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu teorema 3.9, teorema Fermat. Jika P adalah suatu bilangan prima dan P tidak membagi A, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Next. Berikut buktinya, karena P adalah suatu bilangan prima dan P tidak membagi A, maka FPB dari P dan A sama dengan 1. Jika FPB dari P dan A tidak sama dengan 1, yaitu P dan A relatif prima, maka P dan A mempunyai faktor selain 1 dan P. Ini bertentangan dengan sifat P sebagai bilangan prima. Maka benar FPB dari P dan A adalah 1. Selanjutnya,
Karena FPB dari P dan A sama dengan 1, maka menurut teorema sebelumnya, yaitu A pangkat pi P kongruen dengan 1 modulo P, di mana P adalah suatu bilangan prima, berarti dari bilangan-bilangan bulat 0, 1, 2 hingga P-1 yang tidak relatif prima dengan P hanya 0, yaitu kongruen dengan P modulo P. Sehingga himpunan dari 0,1, 2, 3 hingga P-1 merupakan sistem residu tereduksi modulo dengan P-1 unsur. Dengan demikian, pi P sama dengan P-1. Karena pi P sama dengan P-1 dan A pangkat pi P kongruen dengan 1 modulo P, maka terbukti A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya contoh 1, yaitu hitunglah 5 pangkat 200 modulo 7 dengan menggunakan teorema Fermat. Penyelesaiannya, pada teorema Fermat, tadi kita tahu A pangkat P-1 kongruensi 1 modulo P, di mana kita tahu dari soalnya itu A-nya sama dengan 5 dan P-nya sama dengan 7. Jadi, 5 pangkat 7 min 1 kongruensi 1 modulo 7. 5 pangkat 6 kongruensi 1 modulo 7. Maka di sini kita bisa pecah 5 pangkat 200 menjadi 5 pangkat 6 dikali 33 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 200 kongruensi 5 pangkat 6 kali 33 dikali 5 pangkat 2 modulo 7. Karena kita tahu 5 pangkat 6 tadi itu kongruensi dengan 1 modulo 7, maka 5 pangkat 200 kongruensi 1 dikali 5 pangkat 2 modulo 7. 5 pangkat 200 kongruensi 25 modulo 7. 5 pangkat 200 kongruensi 4 modulo 7. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Korina. Iya. Untuk yang penyelesaian soal ini, apa bisa menggunakan yang Euler tadi? Halo, apakah suara saya masuk? Atau putus-putus? Bisa, Widat. Oh ya. Terima kasih. Halo.
Baik, silakan dilanjutkan. Diteruskan. Oh, oke. Signalnya itu mediana, signalnya dia bilang signalnya agak jelek. Ya. Mungkin agak, silakan presenter ini dilanjutkan aja. Baik, saya ulangi. Untuk pertanyaan dari Mediana, apa bisa contoh ini dikerjakan menggunakan teorema Euler gitu kan ya? Itu bisa. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, terdengar. Oh ya, terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, saya mau bertanya ke kelompok ini kalau begitu. Ini tadi kan jadi soal ini bisa diselesaikan dengan teorema Euler ya. Ini. Oke, apa alasannya? Ya, silakan. Apa alasannya kenapa ini bisa diselesaikan dengan teorema Euler? Oke. Teorema apa hubungannya antara teorema Euler dengan teorema Fermat gitu aja. Nanti akan bisa menjawab pertanyaan yang tadi yang Mediana tadi tanyakan. Ya, jadi oke, ini bisa betul. Ya, tapi alasannya kenapa? Oke, jadi pada dasarnya apa? Hubungan antara teorema Fermat dan teorema Euler. Ya, jadi teorema Euler itu adalah merupakan generalisasi dari teorema Fermat, gitu ya. Jadi generalisasi dari teorema Fermat. Nah, teorema Fermat itu mengatur kalau misalkan modulo P, di mana P-nya adalah prima. Nah, sekarang kalau untuk yang modulo yang tidak prima bagaimana? Ya. Untuk yang tidak prima, maka dia akan bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Euler. Ya, jadi kalau modulo P, itu tadi kalau A pangkat P min 1, kalau P-nya prima, maka A pangkat P min 1 itu akan ekuivalen dengan 1. Sementara kalau untuk yang modulonya tidak prima, maka ya tidak langsung bisa A pangkat P min 1 ekuivalen dengan 1. Ya, sehingga untuk yang modulonya tidak prima, maka diatur oleh teorema Euler. Nah, tetapi yang ini kan untuk kalau di sini modulonya 7 adalah prima, ya, sehingga bisa diselesaikan dengan teorema Fermat itu ya. Tadi pertanyaannya, apa bisa juga diselesaikan dengan teorema Euler? Bisa juga. Karena apa? Karena Pn, ya, di mana kalau n-nya itu adalah prima, ya maka Pn-nya sama dengan n-1, sama saja dengan ini. Gitu, sama saja kembali ke teorema Fermat. Jadi pada intinya sama. Jadi kalau misalkan A pangkat Pn gitu kan, kalau misalkan untuk n-nya itu tidak prima, maka teorema Euler itu menyatakan bahwa A pangkat Pn itu ekuivalen dengan 1 modulo n. Nah, sekarang kalau n-nya kebetulan prima, maka Pn-nya itu akan sama dengan n-1 ini. Ya, gitu. Jadi teorema
Euler itu merupakan generalisasi dari teorema Fermat. Jadi kalau teorema Fermat itu mengatur untuk yang n-nya prima saja. Ya. Kalau misalkan dikembangkan jadi teorema Euler. Ya. Sehingga apa yang bisa karena teorema Euler merupakan generalisasi dari teorema Fermat, maka kalau itu bisa diselesaikan dengan teorema Fermat, maka dia akan bisa diselesaikan dengan teorema Euler ini. Gitu. Tapi kalau tapi sebaliknya kalau yang bisa diselesaikan dengan teorema Euler, nah itu belum tentu bisa diselesaikan dengan Fermat ya. Jadi kalau Euler misalkan kalau itu dia mengatur secara lebih umum ya, jadi untuk semua n ya, baik prima maupun non prima. Tapi kalau n-nya tidak prima itu tadi ya, jadi dengan a pangkat pn ya, a pangkat pn. Sementara kalau di Fermat kalau misalkan n-nya adalah prima, maka pn-nya itu akan sama dengan n-1. Gitu ya. Jadi sehingga ini bisa juga diatur dengan diselesaikan dengan Euler, cuma ya sama saja nanti akan kembali lagi ke Fermat ya, karena nanti akan bisa juga pn-nya itu kalau misalkan n-nya prima, pn-nya itu sama dengan n-1. Oke, begitu, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Sudah selesai ini? Oke. Oke. Baik, tadi ada pertanyaan dari Lintang ya tentang bagaimana mendapatkan pi ya, pn gitu ya. Ya memang coba saya mau share screen di sini. Ya. Sebenarnya hari ini kita ya bahasan kita adalah mengenai kongruensi, di mana kongruensi terkait dengan implementasi pada dari teorema Fermat dan teorema Euler. Jadi kalau teorema Fermat, yang pertama itu kalau misalkan A itu tidak terbagi habis oleh P ya, sembarang. Jadi P ini tidak membagi habis oleh A, ya, A tidak terbagi oleh PP. Berarti A itu adalah relatif prima dengan P, ya, maka akan bisa didapatkan bahwa A pangkat P-1 itu akan ekuivalen dengan 1 pada modulo P, ya, di mana P-nya itu adalah prima. Jadi di sini P-nya prima. Ya, itu kalau sehingga, nah kalau P-nya tinggal prima bagaimana? Maka kemudian lalu digeneralisasikan ke teorema Euler. Ya, jadi kalau teorema Euler, yakni kalau misalkan untuk sebarang n, ya, jadi untuk sebarang n, maka A itu pangkat Pn. Ini akan ekuivalen dengan 1 modulo n. Nah, sehingga karena Euler adalah generalisasi dari teorema Fermat, maka teorema Euler ini juga bisa diakomodasi di sini. Ya, jadi berlaku juga untuk yang diatur di Fermat tadi. Ya, sehingga kalau ini tadi untuk yang n-nya, ya jadi n-nya itu bisa prima, bisa tidak. Ini. Ya, jadi n-nya bisa prima atau bisa tidak prima. Kalau dia prima, maka kembali lagi. Nah, untuk n prima, maka Pn itu akan sama dengan n-1. Ya, jadi Pn-nya akan sama dengan n-1 itu kalau prima. Ya. Oke, ini sehingga kalau tidak prima bagaimana? Kalau untuk Pn tadi ditanyakan oleh Lintang, untuk yang n-nya tidak prima, maka ya, jadi untuk setiap n, lalu bagaimana? Berapakah Pn?
Nah, untuk yang N-nya yang kecil itu mudah, itu bisa kita dapatkan ya tadi untuk yang 12 ya. Jadi 12, kalau N-nya itu 12, nah maka kita lihat yang A yang relatif prim terhadap 12, ya ini berapa saja? Ya, 1, ya, kemudian 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5. Oke, 5. Ya, lalu 6 tidak ya karena FPP-nya tidak 1. Nah, 7 FPP-nya 1 dengan 12. 8 tidak ya, dia punya FPP-nya 4. 9 juga tidak, FPP-nya 3, 10 juga tidak, lalu 11. Nah, ini, ya, sehingga hanya ini aja. Sehingga dengan demikian Pi dari 12 itu adalah 4. Jadi banyaknya elemen dalam set 12 itu yang relatif prima dengan 12 itu adalah ada 4 bilangan. Nah, sekarang memang untuk mendapatkan berapa banyaknya Pn itu bergantung dari kondisinya. Ya. Jadi tidak. Nah, kalau misalkan kayak kondisi 12 ya itu kita harus ini mendata berapa banyaknya prima. Ya ini. Nah, cuma gini, ada yang kalau bilangannya itu bisa difaktorisasi ke bilangan perkalian bilangan prima yang berbeda, ya, 2 bilangan prima yang berbeda, maka itu ini. Jadi kalau misalkan N, ya, jadi kalau N itu bisa dinyatakan sebagai P kali Q, ya, jadi P prima, Q juga prima, dan berbeda, ya, dengan P tidak sama dengan Q. Nah, ini, maka Pn itu bisa dicari dengan ini, P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1. Jadi sering ini digunakan di dalam kriptografi, ya, pada ini kriptografi kunci publik yang pada ini algoritma RSA itu digunakan ini. Ya, jadi tapi dengan syarat bahwa P dan Q-nya itu harus berbeda. Kalau P dan Q-nya sama, maka rumus ini tidak akan betul, ya, tidak akan benar. Jadi kalau ini berbeda, contoh misalkan berapa? Kalau kita punya oke. Ya, ini 2 bilangan prima, misalkan 2 dan 3. Oke, 2 dan 3. Ya, 2 kali 3 itu sama dengan 6. Ya, 2 dan 3 sama dengan 6. Sehingga kita mencari berapakah Pn, P6. Ya. Berarti 2 dikurangi 1 dikalikan 3 dikurangi 1. Yakni berarti ini 1 dikalikan 2. Berarti ada 2. Nah, kita lihat A yang relatif prima. Ya, jadi bilangan yang relatif prim dengan 6, ya, berapa saja? 1, ya. Oke, 1 relatif prima dengan 6 karena FPP-nya 1. 2 bukan, ya, FPP-nya 2. 3 juga bukan, FPP-nya 3. 4 juga bukan, FPP-nya 2. 5, oke. Jadi hanya 1 dan 5 saja, ada 2 betul. Ini. Nah, kemudian lagi misalkan 3 dan 5, oke. Oke, 3 dan 5. Untuk 3 dan 5, maka 3 dikalikan 5 itu adalah 15. Nah, kita lihat berapakah P15, apakah benar? Itu, nah, ini apakah benar P15 itu ini 3 dikurangi 1 dikalikan 5 dikurangi 1. Ya, berarti ini 2 dikalikan 4. Apakah benar ada 8? Nah, coba kita lihat. Ya, pada elemen pada set 15, ya, pada set 15, jadi semua bilangan yang kurang dari 15 yang relatif prima dengan 15 yang tidak 0, ya. Ya, ini berapa saja? 1 pasti masuk, ya, 1 masuk, ya, yang jadi yang relatif prim terhadap 15, oke. 1 masuk, kemudian berapa? 2, iya, oke, 2.
15 ya. Kemudian 3 tidak ya, karena di FPB-nya pasti 3. Kemudian 4. Oke, 4 ini juga rela prima dengan 15. Lalu 5 tidak pasti ya. 5 dengan 15 FPB-nya 5. 6. Nah, 6 bukan juga tidak. 6 dengan 15 FPB-nya 3. Oke, kemudian 7. 7. Kemudian 8. Oke, 8 juga. Oke, 8 bisa masuk karena FPB-nya 1. Lalu 9. Enggak, 9 dengan 15 FPB-nya 3. Ya, tidak 1. Oke, lalu 10. Nah, 10 FPB-nya dengan 15 itu 5. Jadi enggak, jadi bukan 1. Lalu 11 bisa masuk dan kemudian 12 enggak. Jadi mereka punya FPB 3. Lalu berapa lagi? 13. Oke, prima pasti. 13 dengan 15 FPB-nya 1. Kemudian 14. Oke, 14. Oh enggak, jadi 14 dengan 15 FPB-nya 1. Nah, oke, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, pas sudah. Jadi ada 8 bilangan pada set 15 yang relatif prima dengan 15 ya, ada 8. Ya, tadi cocok dengan ini bahwa Q15 itu ada 3 dikurangi 1 dikalikan 551. Nah, tetapi kalau misalkan untuk yang lain misalkan 3 kali 3 ya, ini enggak akan berlaku di sini. 3 dan 3 ini kan prima semua juga. Nah, maka 3 kali 3 itu kan 9. Nah, apakah benar? Nah, Pi 9 tadi, ya Pi 9 itu sama dengan 3 dikurangi 1 dikalikan dengan 3 dikurangi 1. Nah, ini apakah benar ini? Oke, berarti 2 kali 2, ya berarti 4. Apakah benar ini? Nah, coba kita lihat bilangan yang relatif prima dengan 9, ya, yang di bawah 9 yang pasti pertama adalah 1 masuk, 2, oke, masuk. Kemudian berapa lagi? 3 enggak, 3 pasti, 3 FPB dengan 9 3. Lalu 4, oke, 4 bisa masuk. Lalu 5, ya 5 masuk. Kemudian 6, oh enggak, 6 dengan 9 FPB-nya 3, ya. Lalu 7 masuk, ya, lalu 8. Oke, 8 masuk. Nah, ini hanya 6. Ya, dengan sedemikian kita lihat Pi 9 itu ternyata ada 6. Nah, itu tidak cocok dengan ini. Ya, jadi tidak cocok dengan rumusan yang ini. Jadi sehingga rumus ini hanya berlaku kalau ini. Jadi kalau P dan Q-nya ini, kalau N difaktorisasi dengan 2 bilangan prima P dan Q, P dan Q-nya nggak sama, maka bisa ya, menggunakan Pn-nya adalah P-1, Q-1. Dan sampai sekarang masih juga algoritma secara detail untuk sesuai dengan kondisi masing-masing faktorisasi itu juga masih terus dikembangkan, masih terus dicari, ya, dijadikan riset untuk mendapatkan Pn, ya, untuk N tertentu. Ya, terutama ini kalau misalkan itu, ya, kalau misalkan di dalam kriptografi itu N-nya itu dibuat yang paling besar, ya, jadi bilangan yang sangat besar. Jadi P dan Q-nya juga bilangan yang sangat besar, ya, sehingga nanti seorang intruder itu atau mau menghack sesuatu itu dia harus bisa memfaktorkan N itu, di mana N bilangan prima yang sangat, ya, bilangan yang sangat besar, gitu ya. Dan dia merupakan perkalian dari 2 bilangan prima yang sangat besar juga. Itu, ya, ini. Sehingga orang akan sulit untuk memfaktorkan itu. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari kriptografi kunci publik RSA itu. Oke, jadi sehingga ini yang kalau misalkan P dan Q-nya ini bisa difaktorkan menjadi perkalian 2 saja bilangan prima, maka tadi yang berapa tadi contohnya yang 12 ya. Jadi contohnya yang 12
Nah, itu kalau 12 itu kan bukan 2 bilangan prima ya, jadi 3 bilangan prima ya, 2 kali 2 kali 3 ini adalah faktorisasi primanya. Nah, ini nggak cocok, ini nggak rumus yang tadi tidak cocok untuk ini, tidak bisa berapa ini 2 dikurangi 1 dikurangi dikalikan 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1 sehingga kan 1 kali 1 kali 2 ya 2. Nah, padahal aslinya Pi dari 12 itu adalah 4, berarti tidak sama. Ya, jadi tidak sama dengan rumusannya tadi. Sehingga yang bisa mengakomodasi rumus yang seperti ini kalau P dan Q-nya itu tidak sama, ya, dan hanya 2. Gitu ya. Jadi langsung N itu difaktorkan menjadi 2 perkalian 2 bilangan prima saja yang berbeda. Gitu. Ya, coba mungkin nanti bisa diselidiki untuk yang lainnya, mungkin ada temuan baru untuk rumus kalau misalkan untuk N yang lain, gitu ya. Begitu. Jadi ini informasi sedikit yang bisa ada rumusannya seperti ini kalau N itu merupakan bisa difaktorkan menjadi perkalian 2 bilangan prima yang berbeda. Ya, maka kita bisa menggunakan rumusan ini untuk mendapatkan berapakah Pn-nya. Itu. Ya, untuk yang lainnya masih dicari, sehingga algoritmanya secara umum itu tidak menggunakan rumus ini, ya, tapi algoritmanya tetap seperti ini. Jadi mendata bilangan yang relatif prima, ya. Jadi for misalkan berapa n-nya misalkan 100, ya, maka for i sama dengan 1 sampai dengan 99, lalu itu dikonversi. Apakah 1 dengan 100 prima enggak, 2 dengan 100 prima enggak, 3 dengan 100. Nah, kalau misalkan dia jawabannya iya, maka kemudian nilai X-nya itu 1. Ya. Lalu kalau misalkan jawabannya tidak, maka tambahannya 0. Ya. Kemudian nilai ya lagi, maka X-nya sama 1 lagi ditambahkan lagi. Sehingga nanti itu kalau sehingga perlu dibuatkan programmingnya di sini. Jadi saya kira MATLAB juga bisa digunakan untuk memprogram ini. Nanti akan ada for 1 sampai dengan 99, lalu kalau I dengan 100 itu relatif prima, ya PB-nya itu sama dengan 1, maka jawabannya 1, ya. Jadi X-nya 1 sama dengan 1. Lalu kemudian kalau dia tidak relatif prima, maka X-nya sama dengan 0, ya. Sehingga lalu X yang baru adalah X yang lama ditambah dengan X yang baru. Itu. Kalau X barunya adalah 0, ya sudah dia nggak nambah. Kalau X-nya 1, ya berarti dia akan nambah lagi. Sehingga terus sampai dengan iterasi yang ke 99. Gitu ya. Maka begitu selesai iterasi 99, maka akan ketahuan berapakah pi 100-nya tadi. Ya, gitu. Nah, ini untuk dengan programming seperti itu. Baik, itu yang bisa saya tambahkan. Jadi intinya bahwa ini tadi adalah sebenarnya kita mengimplementasikan teorema Fermat dan Riemann-Euler itu ada ini. Dan tadi sudah ada presentasi dari kelompok ini, bagus ya, ini mendapatkan mendapatkan investnya ya. Jadi kalau misalkan di bawah ya, jadi kalau tadi AX dengan B modulo N, misalkan seperti itu. Jadi AX modulo M. Nah, sehingga di sini kita harus berapa X-nya kan berarti kita harus mensyaratkan bahwa A-nya itu harus punya invest ya pada modulo N tadi ya. Sehingga kalau ini kita A invest operasi AX ekuivalen dengan A invest B modulo N. Gitu. Sehingga X-nya ekuivalen dengan invest kali B itu modulo N. Ini. Ya, sehingga A-nya harus punya invest. Kalau A-nya nggak punya invest, nah persyaratan supaya A punya invest pada modulo N bagaimana? Maka dipersyaratkan bahwa A-nya itu harus relatif prima dengan N. Ingat kembali yang
masalah pada partisi, ya. Jadi partisi pada himpunan bilangan yang tidak nol, ya, pada set n, ya, ini pada set n sekali lagi di partisi, maka dia yang dikeluarkan elemen nolnya, maka himpunannya itu bisa dipartisi ke dalam himpunan yang dia relatif prima, ya. Jadi dan bilangan yang tidak relatif prima dengan n, ya. Yang relatif prima dia akan punya invest, ya. Dia akan punya invest yang berarti dia akan merupakan unit. Sementara yang tidak relatif prima dia akan menjadi pembagi nol. Nah, ini selalu diingatin seperti ini. Jadi sehingga kita akan mudah nanti untuk bahasan selanjutnya untuk kita bisa mengecek gitu ya. Sehingga otomatis ya dalam set n supaya kongruensi ini bisa mendapatkan solusi, maka mutlak harus ada bahwa A-nya itu harus merupakan bilangan yang relatif prima dengan n. Ya, supaya dia punya invest, kemudian nanti kita bisa selesaikan selanjutnya seperti persamaan biasa. Gitu ya. Ini. Baik, itu gambarannya ya pada masalah kongruensi, ya. Jadi masalah kongruensi. Jadi ada banyak sebenarnya pada masalah kongruensi nantinya, bahkan kalau di textbook mungkin Anda sempat membuka textbook yang saya share di MMP, ya, di awal-awal itu saya ada satu mau teori grup sampai dengan teori ring. Nah, di situ bisa Anda temukan bahwa ini masalah kongruensi. Nanti masalah kongruensi tadi. Jadi masalah kongruensi itu kan pada modul tertentu. Nah, ini kan merupakan sebuah implementasi pada baik pada set n maupun pada modul n. Ya, ini sehingga perlu dibedakan ya. Jadi saya tadi harapannya Anda kelompok ini bisa larinya ke sana gitu ya, karena itu yang kan kita yang kita mau cermati. Jadi di sini perlu kita bedakan antara persamaan ya, persamaan pada set n ya. Jadi persamaan dalam set n dengan kongruensi modulo n ya. Jadi kongruensi modulo n. Nah, kalau persamaan dalam set n itu kita punya ini tadi AX sama dengan B ini pada set n ya, AX sama dengan B. Tapi kalau kongruensi ini AX itu ekuivalen. Nah, ini ada 3 ini dengan B mod. Nah, di sini modulo n. Itu ya ini. Jadi apa bedanya keduanya itu ya. Toh nanti akan sama kalau ini persyaratan juga sama. Syaratannya bahwa A dan N itu harus relatif prima ya. Jadi FPB dari A dan N itu harus sama dengan 1. Sama ya. Jadi persyaratan untuk ini dan persyaratan untuk ini juga sama. Nah, sehingga kalau misalkan di sini ya, dia misalkan di sini, maka dia akan mendapatkan ini. Kalau misalkan A invest A, ya jadi oke, A harus punya invest, sehingga solusinya itu adalah X sama dengan A invest dikalikan dengan B. Sudah, ini di dalam set N. Tetapi kalau yang ini kongruensi modulo ya. X ekuivalen dengan A invest dikalikan B pada modulo N ya. Oke, lalu bagaimana pembedanya ini? Coba. Saya akan ngambil contoh ini. Masih ada waktu ya? Oke, masih ada waktu. Saya mau ngambil contoh misalkan ini pada set N, di mana N-nya yang mudah aja ya. Set N. Oke, set N. Nah, set 6 aja. Oke, set 6. Oke, jadi contohnya supaya nanti Anda mudah untuk membedakannya waktu persamaan pada set N dan bagaimana kongruensi pada modulo N. Ya, jadi ini persamaan pada set N, nah di sini pada modulo 6.
Ya, jadi kongruensi pada modulo 6. Kalau di Zn-nya dinamakan persamaan, kalau di dalam modulo 6 itu dinamakan kongruensi modulo 6. Oke, misalkan, nah ini yang pada Z6, ya, untuk A-nya itu kita pilih yang rel prima dengan 6. Nah, yang udah 1 atau 5. 5 aja lah ya. Kita ambil 5 ya. Kita ambil 5 kalau yang lainnya nggak punya invest yang itu kan. Kita misalkan punya 5x sama dengan 4. Nah, kalau di dalam Zn, maka di sebelah kanan itu kita punya 5x ekuivalen dengan 4 pada modulo 6. Ya, ini seperti itu. Nah, di sini invest dari 5 ya, invest dari 5 itu adalah 5 sendiri ya pada Zn, Z6 ya. Jadi kita 5 kali 5 kan 25. Nah, 25 itu adalah ekuivalen dengan 1 modulo 6 ya. Jadi kalau 6 dikalikan 4 kan 24 ya. Berarti sehingga kalau 25 berarti 25 itu adalah ekuivalen dengan 1 modulo 6. Sehingga ini penyelesaiannya itu adalah X sama dengan 5 invest dikalikan dengan 4. Ya, sehingga berapa ini? X, nah invest dari 5 adalah 5 sendiri, sehingga 5 dikalikan 4. 5 dikalikan 4 itulah 20. Nah, ini berarti dalam Z6, 20 itu akan sama dengan 2. Oke. Ya. Jadi 5 kali 4, 20. Ya, jadi 6 itu kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18. Nah, sehingga 20 itu adalah kalau dibagi 6 itu sisanya 2. Oke, demikian juga ini sehingga kita akan punya X itu akan ekuivalen sama juga ya, saya hanya berbeda dengan notasinya, tapi nanti pengertiannya akan berbeda. Oke, nah ini berarti ini 5 invest sama, jadi analog juga dengan ini pada modulo 6. Ya, jadi X ini akan ekuivalen dengan 5 dikalikan 4 pada modulo 6. Nah, maka X ini akan ekuivalen dengan 2, nah ini pada modulo 6. Ya, ini. Nah, apa beda keduanya? Nah, kalau yang di sebelah kanan itu adalah solusinya adalah pada semua bilangan bulat yang penting dia ekuivalen dengan 2 pada modulo 6. Ya, kalau yang ini, yang sebelah kiri ini solusinya hanya 1 pada Z6. Ya, ingat, tinggal kalau pada Z6 itu kan berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi sebenarnya Z6 itu adalah memperoleh himpunan bilangan bulat. Ya, jadi di 0 itu adalah himpunan semua bilangan bulat yang bila dibagi 6 sisanya 0. Ya, ini di sini semua. Ini adalah kelas 1. Ini sebenarnya kelas ini 0, kelas 1, kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi sampai akhirnya ini kelas 5 itu adalah himpunan semua bilangan bulat yang bila dibagi 6 sisanya 5. Ya, tetapi di sini mereka menjadi satu elemen tunggal. Jadi kita tidak menyediakan yang lainnya. Jadi ini adalah elemen-elemen tunggal sehingga solusi untuk 5x sama dengan 4 pada Z6 itu satu solusinya adalah ini. Nah, ini aja. Nah, jadi X sama dengan 2 itu solusinya. Hanya satu. Solusinya tunggal pada Z6. Tetapi kalau kita lihat di sana, di kanan itu adalah himpunan semua bilangan bulat yang bila dibagi 6 sisanya 2. Atau dia kongruen dengan, jadi sehingga di sini himpunan penyelesaiannya itu, ya, karena X itu adalah ekuivalen dengan 2, maka himpunan penyelesaiannya ya 2. Kemudian berapa lagi yang ekuivalen dengan 2 modulo 6? 2, kemudian kalau intinya nanti ini kalau seperti ini, jadi artinya kita lihat bahwa X itu sama dengan K kali 6 ditambah dengan 2. Gitu aja. Ya, sehingga dengan demikian HP, nah, himpunan penyelesaian untuk yang sebelah kanan, itu kalau K-nya 0 berarti dia 2, kalau K-nya 1 berarti dia 8, kalau K-nya 3, 1, 2, 3, ya 3, berarti dia berapa? 1, 2 dulu ya, 2 berarti dia 14. Betul kan? 14,
kemudian 18 berarti dia 20, ya, kemudian berapa lagi? Kalau misalkan dikalikan 4, ya berarti dia 26 dan seterusnya. Nah, ini udah. Itu. Oh ya, untuk yang negatif jangan lupa juga kalau misalkan K-nya negatif 1, ya negatif 1 berarti negatif 6, negatif 6 tambah 2 berarti negatif 4. Ada negatif 4. Kemudian negatif 2, kalau negatif 2 berarti negatif 12 ditambah 2 berarti negatif 10. Ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini, jadi kalau misalkan himpunan penyelesaian di sini ya ini lebih berarti semua bilangan bulat yang bila dibagi 6 sisanya 2. Atau semua bilangan bulat yang kongruensi dengan 2 pada modulo 6. Ya, jadi kalau di sini himpunan penilaian kalau misalkan dengan kongruensi maka ini, ya, penyelesaiannya bisa semua bilangan bulat yang ya, karena di sini kongruen tidak sama ya. Jadi kongruen dengan 2 modulo 6. Kalau di sini sama. Ya, jadi 2 pada set 6. Ya udah sini satu-satunya. Nah, dia menyatakan kelas di sini. Oke ya, jadi itu yang perbedaan antara set 6 dan ini, set 6 dan pada masalah kongruensi. Ya, jadi kalau ini adalah pada persamaan pada set 6, nah ini kemudian yang di kanan itu adalah kongruensi modulo 6. Ya, ini tadi implementasi dari teorema formatori Euler itu pada yang di kanan ini, di implementasi pada masalah kongruensi. Ya, kongruensi. Ya, kalau di sini kita namakan persamaan, ya, kalau di sini kongruensi karena di sini ada modulonya. Oke, itu yang menjadi tambahan saya terkait dengan perbedaan antara persamaan dan kongruensi dan implementasi tadi. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan baik di kelompok ini, ya, tentang invest. Ya, ini tadi tentang invest pada modulo tertentu, dengan pada modulo tertentu. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Oke, saya minta setelah selesai ini nanti kelompok ini jadi mengirimkan ke grup WA ya, jadi mencatat tadi siapa-siapa teman-teman yang aktif di dalam bertanya atau menjawab atau memberikan komentar ya, silakan nanti di habis ini saya diberikan informasi mengenai teman-teman itu. Baik, saya kira waktu kita tinggal sedikit lagi, tapi untuk Rabu nanti ya ini ya kita pray dulu ya, jadi kita berhenti dulu karena itu yang menjelang Lebaran ya, jadi biar Anda konsentrasi aja ke ini mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya, maka hari Rabu kita tiadakan, kita ketemu lagi nanti hari Senin ya, jadi hari Senin yang akan datang itu mulai dengan kelompok berikutnya, kalau tidak salah temanya adalah ring polinomial kalau nggak salah. Oke, baik. Saya kira kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kelompok Oktaviani dan kawan-kawan yang telah mempresentasikan materinya hari ini. Dan Rabu kita libur dulu. Ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Lebaran dan nanti juga selamat berlebaran. Ya. Semoga Anda sekalian beserta seluruh keluarga masing-masing senantiasa dirahmati oleh Tuhan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan dapat beraktivitas kembali dengan penuh sukacita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, saudara, atas perhatiannya sampai saat ini, dan kita ketemu lagi hari Senin yang akan datang. Oke. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.